Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andri Ibrahim. Saya mahasiswa semester 3 Prodi Pendidikan Biologi kelas A. Nah, pada video kali ini saya akan menjawab ujian akhir semester dari mata kuliah ekologi yang diampu oleh Bapak Abu Bakar Siddiq Katili, SPD MSc. Nah, langsung saja kita masuk pada pertanyaan yang pertama, yaitu hubungan makanan antar spesies di komunitas suksesi sekunder ditentukan oleh. Nah, jawabannya adalah C, kekayaan spesies. Karena pada suksesi sekunder terjadi perubahan spesies pada ekosistem tersebut, namun tidak secara total. Nah, dengan kata lain, terjadi juga perubahan pada masing spesies tersebut pada ekosistem tersebut. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang kedua, yaitu prinsip pengecualian kompetitif menyatakan bahwa. Jawabannya adalah C. Dua spesies yang memiliki relung yang sama atau persis tidak dapat hidup berdampingan dalam sebuah komunitas. Alasannya karena pengecualian kompetitif menyatakan bahwa dua spesies yang bersaing untuk sumber daya yang sama tidak dapat hidup berdampingan secara permanen di tempat yang sama, karena ceruk yang memungkinkan spesies hidup berdampingan dalam komunitas tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga, yaitu berdasarkan hipotesis gangguan menengah, keanekaragaman spesies suatu komunitas meningkat dengan. Jawabannya adalah C, tingkat gangguan sedang, karena menurut hipotesis gangguan menengah, tingkat gangguan yang menengah dapat mendorong keanekaragaman spesies yang lebih tinggi daripada tingkat gangguan yang rendah atau tinggi. Nah, gangguan tingkat menengah ini dapat mendorong keanekaragaman spesies yang lebih besar dengan membuka habitat untuk dihuni spesies yang kurang kompetitif. Kemudian pertanyaan yang keempat, yaitu menurut keseimbangan pulau, kekayaan spesies akan menjadi yang terbesar di pulau yang. Jawabannya adalah pulau yang kecil dan jauh, atau B. Nah, karena kekayaan spesies di pulau tergantung pada ukuran pulau dan jarak dari daratan. Berdasarkan model keseimbangan pulau menyatakan bahwa kekayaan spesies di pulau ekologis mencapai keseimbangan di mana imigrasi baru diimbangi oleh kepunahan. Namun sementara pulau kecil juga memiliki tingkat kepunahan yang lebih tinggi karena pada umumnya memiliki sumber daya yang lebih sedikit. Nah, habitat yang kurang beragam dan juga ukuran populasi yang lebih kecil. Kemudian pertanyaan yang kelima, yaitu predator yang merupakan spesies kunci dapat mempertahankan spesies karena. Jawabannya adalah B, memangsa spesies dominan di dalam komunitas. Karena spesies kunci adalah spesies yang berdampak besar terhadap lingkungan hingga dapat mempengaruhi ekosistem. Nah, sebagai contoh spesies bintang laut, berburu bulu babi dan kerang yang tidak memiliki predator alami lainnya. Nah, bintang laut ini akan mengalami kepunahan. Pertumbuhan populasi kerang akan menjadi tak terkendali. Nah, hal ini dapat mengakibatkan kepunahan spesies lainnya. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang keenam, yaitu rantai makanan terkadang pendek karena. Jawabannya adalah C, sebagian energi di tingkat trofik hilang saat energi lewat. Nah, alasannya adalah panjang pendeknya rantai makanan itu ditentukan dari beberapa banyak titik yang menghubungkan antar trofik. Kemudian kita masuk pada soal yang ketujuh, yaitu manakah dari berikut ini yang dapat memenuhi syarat sebagai kontrol atas bawah komunitas pada padang rumput. Nah, jawabannya adalah D, yaitu pengaruh intensitas pengembalaan oleh bison pada spesies tumbuhan yang berbeda. Nah, alasannya karena padang rumput adalah rumah bagi sejumlah hewan seperti bison, singa, dan gajah. Dan para pemburu menganggap bahwa sebagai mangsa yang memikat, tetapi ketika perburuan tidak dikendalikan atau dilakukan secara ilegal, spesies bisa punah. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-8, yaitu
Hipotesis yang paling masuk akal untuk menjelaskan mengapa kekayaan spesies lebih tinggi di daerah tropis daripada di daerah yang beriklim sedang. Nah, jawabannya adalah B, yaitu daerah tropis umumnya memiliki lebih banyak air dan tingkat radiasi matahari yang lebih tinggi. Alasannya karena kekayaan spesies yang lebih besar di daerah tropis ini berdasarkan hasil dari sejarah evolusi yang lebih panjang dan masukan energi matahari yang lebih besar, kemudian juga ketersediaan air di daerah tropis tersebut. Nah, sehingga dengan tingginya intensitas radiasi matahari dan ketersediaan air yang tinggi ini menyebabkan banyak energi di daerah tropis. Nah, energi ini disimpan dalam bentuk vegetasi tanaman yang nantinya akan dimakan oleh beberapa organisme maupun hewan. Kemudian kita masuk pada soal yang ke-9, yaitu komunitas 1 berisi 100 individu yang tersebar di antara 4 spesies, yaitu 5A, 5B, kemudian 85C, dan 5D. Komunitas 2 terdiri dari 100 individu yang tersebar di antara 3 spesies, yaitu 30A, 30B, dan 30C. Nah, hitung keragaman Shannon untuk setiap komunitas. Nah, komunitas yang mana yang lebih beragam? Nah, jawab. Di sini kita harus pahami dulu persamaan. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa persamaan dari keragaman Shannon ini yaitu H aksen sama dengan min jumlah PI ln PI. Nah, di sini saya mempunyai dua tabel, tabel yang pertama yaitu tabel komunitas 1 dan yang kedua yaitu tabel komunitas 2. Nah, di tabel ini untuk mengetahui keragaman perhitungan keragaman Shannon ini yang harus pertama kita ketahui adalah PI-nya. Nah, PI-nya ini hasil dari pembagian dari jumlah spesies dibagi dengan jumlah spesies total dalam satu komunitas. Nah, saya contohkan pada spesies A itu berjumlah 5, kemudian dibagi dengan total dari keseluruhan spesies yang ada pada suatu komunitas. Nah, 5 dibagi 100 spesies, yaitu sama dengan 0,05. Kemudian LNPI ini adalah hasil nilai dari LN pada nilai PI tersebut. Contohnya pada spesies A, LNPI-nya PI-nya kan 0,05. Nah, LNPI-nya ini sama dengan min 2,99 sekian. Nah, kemudian yang ketiga adalah mencari PI LNPI. Nah, PI LNPI ini berasal dari perkalian antara PI dengan LNPI. Nah, saya contohkan pada spesies A yaitu PI-nya 0,05. Kemudian kita kalikan dengan LNPI-nya yaitu 2,99 sekian min 2,99 sekian. Maka hasilnya yaitu PI LNPI sama dengan min 0,149 sekian. Nah, untuk mencari H aksen yaitu keragaman Shannon ini, kita akan jumlahkan PI LNPI. Nah, jumlah total dari PI LNPI ini akan menghasilkan nilai dari H aksen. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa total H aksen dari komunitas 1 yaitu 0,58. Sedangkan pada komunitas 2 totalnya itu min 1,088. Jadi kita bisa simpulkan bahwa komunitas yang paling beragam yaitu komunitas 1. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-10 yaitu gambarkanlah di muara Teluk Chespek. Kepiting biru adalah seekor omnivora yang memakan eelgrass.
dan produsen utama lainnya serta kerang. Kemudian juga kepiting ini kanibal. Nah, selanjutnya kepiting dimakan oleh manusia dan oleh penyu Kemsriedel yang terancam punah. Berdasarkan informasi tersebut, buatlah jaring makanan yang termaksud kepiting biru dengan asumsikan bahwa model top down ini berlaku untuk sistem ini. Kemudian juga jelaskan apa yang akan terjadi pada kelimpahan Eelgrass jika manusia berhenti makan kepiting biru. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bersama bahwa jaring-jaring makanan, beginilah sistem jaring-jaring makanan pada persoalan yang tadi. Kemudian, jadi menurut saya pada sistem ini terdapat model top down karena terdapat predator alami yang mengatur sebuah populasi. Kemudian, jika manusia ini berhenti makan kepiting biru, maka kepiting biru jumlah populasinya ini akan semakin banyak dan akan mengakibatkan pada jumlah populasi Eelgrass yang akan berkurang. Dan dengan kata lain bahwa semakin banyak kepiting biru maka semakin sedikit pula jumlah populasi Eelgrass ini. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-11, yaitu jelaskan mengapa adaptasi dari organisme tertentu untuk persaingan antar spesies mungkin tidak selalu mewakili contoh perpindahan karakter. Nah, apa yang peneliti harus tunjukkan tentang dua spesies yang bersaing untuk membuat kasus yang meyakinkan untuk perpindahan karakter ini? Nah, jawabannya adalah menurut saya kompetensi antar spesies ini merupakan kompetisi antar dua atau lebih dari spesies yang berbeda terhadap suatu sumber daya terbatas yang dipakai bersama. Hal ini digambarkan oleh model Lotka-Volterra kompetitif yang merupakan persamaan diferensial biasa. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-12. Seorang ahli ekologi yang mempelajari tumbuhan gurun melakukan percobaan sebagai berikut. Nah, dia mengintai dua petak yang identik berisi tanaman semak dan bunga liar tahunan kecil. Dia menemukan 5 spesies bunga liar yang sama dengan jumlah yang kurang lebih sama di kedua pot. Nah, dia kemudian menutup satu plot ini dengan pagar untuk mencegah tikus kanguru memakan biji-bijian paling umum di daerah itu. Setelah 2 tahun, 4 spesies bunga liar ini tidak lagi ada di petak berpagar, tetapi satu spesies menjauh lebih melimpah dari peta kontrol, tidak mengalami perubahan keanekaragaman spesies. Dengan menggunakan prinsip-prinsip ekologi komunitas, ajukan hipotesis untuk menjelaskan hasil-hasilnya dan sertakan bukti tambahan apa yang akan mendukung hipotesis Anda. Nah, jadi satu spesies bunga liar yang tidak punah akan tetap ada karena spesies bunga tersebut tidak menghasilkan makanan bagi tikus yang ada di wilayah tersebut. Nah, meskipun satu plot ini ditutup dengan pagar, tikus yang terlanjur masuk ke wilayahnya ini akan tetap merusak bunga liar yang menghasilkan biji sebagai sumber makanan tikus tersebut. Jadi, spesies yang bertahan akan melimpah karena mendapatkan sumber nutrisi yang berlimpah di tempat tersebut. Bukti yang mendukung hipotesis saya adalah ketika dua tumbuhan yang berbeda spesies seperti bunga kaktus dan kamboja ditempatkan pada satu plot yang sama dan keduanya disirami setiap hari, maka kaktus akan mati karena kaktus biasa hidup di tempat yang kering. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya persaingan antar spesies adalah persaingan antara dua jenis organisme yang berbeda. Ketika dua spesies bersaing untuk mendapatkan sumber daya yang sama, yang lebih kuat dapat menggantikan spesies yang lebih lemah atau membunuh mereka dalam beberapa kasus. Nah, dalam hal menyesuaikan organisme tertentu dengan persaingan antar spesies dapat menyebabkan perpindahan karakter
Jika spesies unggul mampu mengambil semua sumber daya yang tersedia untuk bersaing, maka tidak ada sumber daya bagi hewan atau tumbuhan yang lebih lemah untuk bertahan hidup dan berkembang. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang ke-13. Interaksi. Spesies yang enak mendapatkan perlindungan dengan meniru spesies yang tidak enak. Nah, bayangkan bahwa individu dari spesies lalat berwarna cerah yang enak diterbangkan ke 3 pulau terpencil. Nah, pulau yang pertama tidak memiliki predator dari spesies tersebut. Yang kedua, memiliki predator tetapi tidak ada spesies yang warnanya sama dan tidak enak. Dan yang ketiga, memiliki pemangsa dan spesies yang sama warnanya dan tidak menyenangkan. Nah, prediksi apa yang mungkin terjadi pada pewarnaan spesies yang dapat dimakan di setiap pulau sepanjang waktu jika pewarnaan merupakan sifat yang dikendalikan secara genetik? Jelaskan prediksi Anda. Nah, jadi begini, karena spesies yang enak ini mendapatkan perlindungan pada spesies yang tidak enak, dari ketiga pulau tersebut, pulau yang paling berisiko adalah pulau yang kedua. Karena di pulau tersebut terdapat predator dan tidak adanya spesies yang sama warnanya dan spesies yang tidak enak. Nah, hal ini menandakan bahwa spesies tersebut sulit bertahan di pulau itu. Kemudian pulau yang tingkat resikonya sedang adalah pulau yang ketiga, karena di pulau tersebut terdapat predator, namun terdapat juga spesies yang warnanya sama dan spesies yang tidak enak. Dengan kata lain, bahwa spesies ini dapat bertahan di pulau itu dengan cara mendapatkan perlindungan dari spesies yang warnanya sama dan tidak enak rasanya. Nah, pulau yang terakhir yaitu pulau yang tidak memiliki resiko sekali adalah pulau yang pertama. Karena tidak terdapat predator, hal ini menunjukkan bahwa spesies tersebut sangat mungkin bertahan di pulau tersebut tanpa adanya kendala apapun. Kemudian kita masuk pada pertanyaan yang terakhir, yaitu pertanyaan yang ke-14. Jelaskan 2 jenis interaksi ekologis yang tampaknya terjadi di antara 3 spesies yang ditunjukkan di foto ini. Adaptasi morfologi, apa yang dapat dilihat pada spesies yang berbeda di tingkat trofik tertinggi dalam pemandangan ini? Nah, jadi begini, di alam setiap organisme termasuk satwa liar tidak hidup sendiri-sendiri, melainkan hidup dalam suatu ekosistem dan saling berinteraksi satu sama lain, baik antar individu dalam suatu spesies yang lazim dikenal dengan sebutan interaksi intraspesifik maupun interaksi antar individu yang berbeda spesies atau lazim dikenal dengan sebutan interaksi interspesifik. Nah, interaksi ekologis antara bunga dan lebah adalah membentuk interaksi simbiosis mutualisme, karena lebah dan bunga ini saling menguntungkan. Sedangkan interaksi antara laba-laba dan bunga adalah simbiosis komensalisme, merupakan interaksi makhluk hidup yang di mana satu pihak ini mendapatkan keuntungan sedangkan pihak lain tidak merasa dirugikan atau diuntungkan. Nah, adapun adaptasi morfologi yang terjadi pada tingkat trofik tertinggi adalah adaptasi palinifora. Adaptasi ini mencakup bagian mulut khusus, kemudian rambut, kemudian sistem pencernaan dan pola reproduksi, dan yang terakhir adalah pencarian makanan. Terima kasih, itulah jawaban ujian akhir semester dari saya.